Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ya Rabbana Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan kepada kita dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung kita melanjutkan surat Al-Anbiya pada ayat yang kalau tidak salah ayat yang ke-23 atau ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak diminta pertanggungjawabannya dari apa yang dia perbuat, dan mereka diminta pertanggungjawabannya. Amittakhadhu min dunihi alihah. Apakah mereka menjadikan dari selainnya sebagai Tuhan atau sembahan? Qul, katakanlah ya Muhammad, hatu burhanakum, dan kemukakanlah dalil-dalil kamu, hujah kamu. Haza zikru man ma'iya. Ini adalah peringatan sesiapapun yang bersamaku, dan peringatan siapa yang sebelum aku. Bal aksaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran, al-haq. Fahum mu'ridun, maka mereka berpaling. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tiada mengutus dari sebelum engkau dari seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepadanya, sesungguhnya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini masih dialog atau hujah-hujah terhadap kaum musyrik yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, untuk menanamkan tauhid, keesaan Allah kepada manusia. Di situ penduduk Mekah yang menyembah berhala. Ayat sebelumnya sudah kita baca hujjah dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada lebih dari satu Tuhan, ada Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, atau ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi ini
akan binasa karena adanya persaingan atau pertarungan antara Tuhan. Itu hujah yang sudah kita baca. Kemudian Allah sebagai yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ya, yang melakukan dan berbuat menurut kehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu. Allah Ta'ala tidak akan ditanya atau tidak akan diminta pertanggungjawabannya amma yaf'alu, dari apa yang dia perbuat, ya. Karena Allah melakukan mengerjakan atau menciptakan sesuatu, ya, dengan sengaja, dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia yang menentukan, dan dia tidak perlu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun, tapi mereka makhluk, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan kaum umat manusia seluruhnya nanti akan diminta pertanggungjawabannya, termasuk para berhala yang mereka sembah itu. Amittakhadhu min duni aliha, apakah mereka mengambil atau menjadikan dari selain Allah itu aliha, sesembahan, dewa-dewa, berhala-berhala. Jadi alihah itu adalah sebutan dari segala yang sembah selain Allah. Kerana macam-macam menyembah yang mereka sembah. Ada yang menyembah matahari, bintang-bintang, ada yang menyembah dewa-dewa yang juga diwujudkan berupa patung-patung, ya, menyembah sesuatu selain Allah, itu alihah, sesembahan selain daripada Allah SWT. Ya. Ini pertanyaan yang untuk menegaskan bahawa begitulah yang mereka lakukan. Maka Rasulullah dituntun, qul hatu burhanakum, maka hadirkanlah burhannya, hujahnya, untuk menegakkan kalau memang ada Tuhan selain Allah, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga dulu merusak berhala-berhala mereka. Mereka tidak bisa mengungkapkan burhan, hujah dan dalil bahwa yang mereka sembah itu betul-betul berkuasa terhadap manusia, ya. Demikian juga kaum musyrik Mekah, ya. Apa buktinya bahwa berhala itu bisa menentukan kehidupan manusia, ya. Hanya tidak lebih daripada benda-benda yang diukir dan disembah. Ini adalah peringatan, pelajaran orang-orang atau siapa yang bersama aku, yaitu di masa Rasulullah SAW, untuk kaumnya di masanya, dan juga pelajaran dan peringatan orang sebelumku, kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang dituntun oleh Allah SWT. Jadi ini sama ajarannya, ya, kepada mengajak kepada tauhid. Bal aksaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak itu, mereka berpaling. Ya, itulah ajarannya. Ajaran menanamkan keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa.
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ya. Dan kami tidak mengutus dari seorang rasul pun dari sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya, yaitu kalimat tauhid. Kata Allah, la ilaha illa ana. Kepada para rasul diumumkan, ya, diwahyukan dan diberitahukan dan ditanamkan, la ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang hak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka mengabdilah kepadaku, ya, beribadahlah kepadaku. Ya, fa'budun itu dalam makna yang luas, ya. Jadi tidak ada tempat pengabdian, tempat sasaran penyembahan kecuali kepada Allah SWT, ya. Ini untuk melawan kemusyrikan yang dipercaya oleh penduduk Mekah ketika itu. Penanaman keimanan itu, maka dalil dan hujah-hujah yang di awal-awal surat Al-Anbiya ini itu menguatkan, ya, untuk menegakkan tauhid itu. Jadi sehingga tiada yang tempat mengadu dan tempat menyembah kecuali Allah SWT, ya. Itulah pesan-pesan dari ayat ini, supaya kita memelihara keimanan kita kepada Allah SWT, ya, tidak dirusak dengan hal-hal yang membawa kita kepada kemusyrikan. Yaitu berupa sesembahan, ya, menyembah, menganggap ada selain Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Ya, itulah dan kerana itu kita tunduk kepada Allah, dan kalau ada terbetik tunduk kepada selain Allah, maka itulah keimanan kita yang tidak sah dan menjadi seorang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan.